Gue harus cari Dani nih buat nanyain Riko. Iya, halo Pak, ada apa ya? Halo Raga, ketemuannya bisa sekarang aja nggak? Karena nanti jam 2 saya ada meeting penting. Bisa Pak. Halo, Mas? Halo Di. Iya maaf ya, tadi pagi aku nggak sempet nganterin kamu ke restoran sama Freya ke sekolah. Karena dari pagi urusan aku udah hektik banget. Iya, Mas. Ya ampun, Mas. Kamu kenapa sih? Kenapa nggak kabarin aku dulu sebelum pergi? Kan kamu bisa bangun aku dulu, Mas. Iya maafin aku ya sayang ya. Mas, lain kali kamu jangan kayak gini lagi ya. Kamu kabarin aku dulu dan kamu jangan pergi sebelum kamu pamit, Mas. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Iya istriku sayang, lain kali aku janji suaminya nggak akan kayak gitu pokoknya. Oh ya sekarang nih aku lagi hotel meeting sama klien cukup penting Di. Mas, kamu jangan lupa nanti ada interview sama Vivian loh. Oh iya, aku nggak lupa kok. Tapi nanti kamu temenin aku juga ya, jadi aku jemput kamu dulu ke resto. Nggak usah, Mas. Aku kan bisa diantarin sama Raga. Raga lagi izin nyuci mobil nggak lama kok. Oh kenapa sih aku nggak boleh jemput kamu? Bukannya nggak boleh, maksudnya biar kamu nggak muter-muter loh, Mas. Ya nggak apa-apa lah muter-muter, orang demi istri tercinta. Lagian kan dari pagi aku belum sempat nyium kamu, belum nyium aroma kamu. Kayak hari aku tuh ada yang kurang gitu kalau nggak ngelakuin semua itu. Ya udah kalau gitu. Oke sayang, bye Di, I love you. Hai, Mas. Gimana ya kalau resto aku sepi terus-terusan? Bisa nggak jalan dong? Tapi ya wajar sih. Siapa yang nggak takut makan di sini setelah kejadian kemarin? Sebenarnya tadi aku mau sekalian kasih tahu Diandra soal Rico yang udah meninggal, tapi nggak enak rasanya bicara soal itu di telepon. Lagian kasihan Diandra, nanti malah kepikiran. Mendingan nanti aja deh pas ketemu baru aku kasih tahu dia. Soal tes DNA Freya juga nanti aja deh aku kasih taunya. Kalau hasilnya udah keluar. Halo? Iya, saya Dimitri, Pak. Saya minta tolong dikabarin kalau misalkan proses otopsi dari jasad saudara Riko sudah selesai, apa bisa tolong saya dikabarin? Karena saya mau datang ke pemakamannya. Baik Pak. Halo, ya ada apa? Halo Pak, saya mau ngabarin soal lokasi meetingnya dipindah ya Pak ke Cafe Skystar. Karena kemarin ada permintaan dari klien. Oke, ya udah, oke deh. Apa tadi Skystar ya? Saya OTW ke sana sekarang deh. Makasih. Oke, baik Pak. Cafe Skystar. Mendingan gue jangan parkir di parkiran. Kalau sampai ada yang lihat, nanti bisa mancing kecurigaan. Apalagi Bu Diandra kan taunya gue bawa mobil ini buat dicuci. Selamat siang, Pak. Selamat siang Raga. Perkenalkan teman saya Hardi. Pak, Raga. Ya, silakan duduk. Gini Raga, setelah saya cerita sama Pak Hardi soal hasil investasi saya sama kamu, beliau ini tertarik dan pengen ikut. Senang bertemu dengan Anda, Pak Ari. Kalau gitu kita mulai sekarang?
silakan. Tapi sebelum saya bicara soal angka nih Pak, ada lebih baiknya saya tahu dulu soal profil resiko Bapak. Karena investasi itu tidak bisa disamaratakan Pak. Kalau Bapak yang mau lebih aman, itu Bapak bisa masukin ke obligasi. Returnnya stabil tapi memang tidak terlalu besar. Dimitri? Om Ardi? Dimitri? Kok bisa dia datang ke sini juga? Dimitri? Gak nyangka ketemu Om Ardi di sini. Iya. Gimana ini? Kalau terus seperti ini, jangan-jangan restoran nggak akan bisa bertahan lama. Selamat siang, Bu Diandra. Loh, Pak El? Iya. Bapak ngapain kesini? Saya kebetulan ditugasin sama Pak Dim, Bu. Disuruh bantu-bantu resto, apalagi setelah habis jadian kemarin kan, Bu. Barangkali kehadiran saya diperluin di sini, Bu. Aduh, gimana ya? Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa dibantu di restoran ini, Pak El. Soalnya saya juga ngerti keadaannya sih. Mungkin orang-orang takut kesini karena kejadian yang kemarin. Jadi saya juga bingung harus ngapain sekarang. Ya, tapi kalau menurut saya sih, Bu Diandra nggak usah putus asa. Ya namanya orang usaha kan, Bu, nggak selalu langsung rame. Dulu emak saya aja di kampung jual nasi uduk begitu. Nggak langsung rame, sepi. Tahu-tahu 1, 2, 3 rame. Sekarang jadi rame banget. Ya ampun, netizen tuh emang jujur banget ya. Kenapa? Ketawa-tawa sendiri, mungkin lagi bagus ya? Lihat David, tuh, gudegnya Diandra itu lagi dihujat. Terus ada yang bilang gudeg beracun. Ada juga yang bilang resto pembawa sial. Aduh, sumpah David, puas banget aku bacanya. Dasar Kunti jahat. Sirik banget sih lo sama Diandra. Kayaknya nih suster ngesot emang harus dikasih pelajaran. Aku mau tambahin dikit biar makin seru. Serem banget. Ih, restonya. Baru buka aja. Udah makan korban. Yang sayang nyawa, mending jauh-jauh deh dari resto itu. Sen. Seru deh bacain komennya.